Tuhan, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan di dalam ibadah akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih biarlah melalui ibadah akhir tahun ini Tuhan, kami boleh merefleksikan sebagian perjalanan hidup kami Tuhan bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berpimpin setelah kami akan mendengarkan Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan Engkau terus sertai dalam tamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu. Ya, puji syukur kita hari ini boleh kembali lagi beribadah di dalam ibadah akhir tahun kita. Pada malam hari ini saya diberikan tema atau mengambil tema yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tentu Bapak Ibu yang mungkin pernah nonton film ini ya. Saya tuh senang sekali dengan film-film bagus ya. Film Facing the Giants ya. Di mana film ini Bapak Ibu mengisahkan seorang pelatih yang bernama Grant Taylor ya. Seorang pelatih yang bernama Grant Taylor, dia itu menjadi pelatih tim football di SMA. Bapak Ibu sekalian, ketika dia melatih itu banyak sekali kegagalan yang dia jumpai. Akhirnya dia ditekan supaya apa? Supaya dia membawa sekolah ini, yaitu SMA Shiloh, untuk mendapatkan suatu gelar juara. Tapi pada kenyataannya dia tidak mencapai itu semua dan dia terancam dipecat. Banyak orang tua yang mencibir, banyak orang tua yang menemui kepala sekolah atau pimpinan itu supaya memecat pelatih tim football itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan itu ada seorang kakek. Ya, seorang kakek, dia berdoa, dia berjalan, dia menumpangkan tangannya dari koridor ke koridor. Kenapa? Karena dia yakin ada suatu perubahan. Dia percaya Tuhan hadir yang akan membawa perubahan kepada orang-orang atau murid-murid yang ada di SMA Shiloh. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ketika Grant Taylor ini melihat seorang kakek ya, yang dikatakan dia adalah seorang hamba Tuhan begitu. Dia bertanya, "Kenapa engkau mendoakan ya SMA Shiloh ini? Kenapa engkau mendoakan para murid melalui tumpangan tangan setiap lemari demi lemari?" Tapi disitulah kita melihat dia percaya akan ada satu perubahan besar di mana Tuhan hadir untuk mengubah mereka, para murid yang memiliki iman yang begitu rapuh ya. Mereka percaya akan Tuhan tapi mereka tidak percaya sepenuhnya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika mereka lihat atau si pelatih ini melihat perubahan yang besar setelah kakek ini mendoakan ini ya, seorang laki-laki yang tua itu, maka dia pun mengikuti teladannya. Dia mengubah cara pandangnya. Dia percaya ketika dia melibatkan Tuhan, maka di situ ada suatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Dan ketika dia mengubah cara pandang, dia terapkan di dalam melatih para siswa ini di dalam tim footballnya. Bapak Ibu sekalian, apa terjadi? Ada begitu perubahan luar biasa. Tuhan hadir di dalam setiap pertandingan mereka, dan mereka membawa suatu kemenangan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dia selalu bilang begini ya dalam film itu ya, menang tetap memuji Tuhan, kalah tetap memuji Tuhan. Dan itu betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menonton nanti ya, cari di Netflix mungkin masih ada begitu ya. Dan kita lihat bagaimana dia terapin. Ketika dia kalah, dia tetap memuji Tuhan. Pada akhirnya Tuhan di situ hadir. Tuhan bekerja bagi sekolah ini. Bapak Ibu Saudara, demikiannya halnya kepada perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bagaimana bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Bangsa yang mau bergerak sesuai dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana situasinya adalah pada waktu itu bangsa Israel telah keluar dari bangsa Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir yang membawa mereka keluar untuk apa? Menuju kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana perikop ini yang kita baca ini adalah perjalanan bangsa Israel setelah mereka melakukan perayaan Paskah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana
pada waktu perayaan Paskah, anak-anak sulung di Mesir mati. Dari situlah Tuhan menyatakan kehadirannya. Dari situlah Tuhan melihat ya bahwa kalau engkau sungguh-sungguh mengikut aku, maka tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya kepadaku, aku akan menuntun engkau sampai kepada tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah membiarkan manusia itu, Adam dan Hawa, jauh dari Tuhan. Allah selalu memantau kita. Allah selalu mengikuti kita. Bahwa ketika kita ada masalah pun Dia selalu dekat. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi ciptaannya. Dia tidak pernah membiarkan dirinya itu jauh daripada kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat demikianlah halnya dengan bangsa Israel. Firaun tetap tidak membiarkan mereka pergi, dan Tuhan tetap melihat, atau Tuhan membiarkan Firaun itu mengeraskan hati. Kenapa Bapak Ibu? Firaun itu begitu ambisi. Firaun itu mau bangsa Israel ini tetap membangun kotanya, yaitu kota Mesir. Firaun tidak mau bangsa Mesir ini keluar. Sampai akhirnya ketika anak sulung sudah mati, maka Firaun baru membiarkan mereka pergi. Bahkan ketika mereka pergi pun, Firaun mengejar dengan tentaranya, mengejar bangsa Israel di tengah perjalanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel tidaklah mudah. Ada begitu dinamika, ada begitu drama-drama yang terjadi, kejadian yang terjadi, sehingga akhirnya membuat mereka harus harus mengikuti. Mereka hanya berserah kepada Tuhan. Mereka mengikuti petunjuk, atau mereka mengikuti pimpinan mereka, yaitu Musa, untuk menuju kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis buku begitu ya, John Piper, dia mengatakan, kamu dapat melalui itu semua hanya satu, ketika engkau melihat Kristus ada di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagian ini adalah menguatkan kita. Kalau engkau percaya kepada Kristus, maka disitulah Yesus hadir. Yesus membawa satu kemenangan bagi kita. Yesus membawa kita untuk semakin lagi lebih baik. Yesus itu tidak pernah jauh dari kita. Kenapa? Karena Dia mau setiap kita datang kepada Tuhan. Dia tidak mau kita menjauhkan diri dari kita. Bapak Saudara, berapa banyak dari kita yang melihat karya Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, aku yakin Tuhan hadir, padahal kita menolaknya. Atau kita menerima Yesus itu, menerima Kristus dalam diri kita itu, atau setengah-setengah. Bapak Saudara, Kristus tidak pernah menerima kita setengah-setengah. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia tahu kita adalah manusia lemah, kita yang punya keterbatasan. Dia hadir di dalam hidup kita. Dia menolong kita, menopang kita. Bapak Saudara, poin pertama adalah Allah hadir dalam setiap problematika hidup. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana ini adalah cara pertama ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, yaitu apa? Bangsa Israel itu harus memutar. Ya, artinya apa? Mereka tidak boleh melalui negeri orang Filistin. Kenapa Bapak Ibu? Kalau mereka melalui, memang jalan yang harus melalui orang Filistin itu adalah jalan yang paling dekat. Mereka tidak lagi capek-capek untuk apa? Untuk melalui negeri orang Filistin. Mereka tidak usah lagi mutar yang begitu jauh. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan engkau harus memutar ya daerah orang Filistin itu. Aku tidak mau membiarkan engkau melewati daerah orang Filistin itu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan itu selalu melibatkan proses di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita menikmati dengan cara yang cepat, cara yang serba instan. Bapak Ibu sekalian, dunia ini adalah dunia yang serba instan. Apa-apa kita maunya serba cepat begitu ya. Kita tidak mau tahu, pokoknya apa yang harus didapatkan harus serba cepat. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di YouTube, di TikTok ya begitu ya, muncul iklan pinjol. Ya. Manusia itu begitu tergoda, Bapak Ibu ya. Manusia itu begitu gampangnya dia memberikan dirinya untuk dikuasai dengan hal-hal yang memuaskan nafsu mereka,
bukannya mereka berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikiannya halnya di dalam perjalanan bangsa Israel. Tuhan tidak mau mereka menikmati hal yang serba instan itu. Tuhan mau mereka memutar. Mereka ikut caranya Tuhan. Ketika engkau ikut caranya Tuhan, maka di situ di dalam ayat 18 ya. Tapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Artinya apa? Kalau engkau ikut caraku, maka itulah engkau akan aman di situ. Aku Allah Yahweh itu tidak pernah mau membiarkan umatnya, bangsa Israel yang Tuhan perintahkan mereka menuju kepada jalan menuju kepada tanah perjanjian itu mengalami kesusahan. Maka dari situ Bapak Ibu, bangsa Israel akhirnya untuk apa? Bangsa Israel akhirnya taat kepada maunya Tuhan. Itu Musa memimpin perjalanan bangsa Israel itu. Mereka harus memutar yang begitu jauhnya, yang bagi mereka itu harusnya melewati daerah orang Filistin, tapi Tuhan tidak mau mereka apa? Berperang melawan bangsa Filistin. Mereka lebih baik memutar supaya mereka selamat sampai ke negeri seberang. Bapak Saudara, ketika mereka sedang berjalan, kita lihat bagaimana Tuhan itu tetap memimpin bangsa Israel. Tuhan menyatakan kehadirannya. Dia di situ apa? Berkata dalam 19, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku. Adalah tulang-tulang leluhur mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kita ini adalah manusia yang serba lemah. Kita kadang-kadang tidak mau mengikut caranya Tuhan. Kita paksakan dengan diri kita sendiri. Kita pokoknya yang penting aku puas, yang penting aku merasa nyaman, ya. Yang penting aku tahu Tuhan hadir, ya sudah, ya. Yang penting aku tahu berdoa, ya sudah. Aku tahu baca Alkitab, ya sudah, ya. Hanya baca sekali sudah, Bapak Ibu. Tapi ketika ada masalah, kita datang ke hadapan Tuhan pada saat kita sulit, ya. Ketika kita merasa kita baik-baik saja, kita nggak mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah kenyataan yang terjadi, Bapak Ibu. Kita ingat bagaimana COVID dulu, ya. Banyak orang berteriak, oh Tuhan, kenapa Engkau membiarkan bencana ini terjadi? Oh Tuhan, kenapa COVID ini datang? Ya, aku masih mau menikmati kebebasanku. Justru adanya COVID membuat semua manusia mengalami ketakutan akan kematian. Karena COVID membuat aku di PHK. Karena COVID membuat aku akhirnya harus belajar secara daring. Karena COVID membuat akhirnya apa? Aku ini menjadi lemah. Membuat aku akhirnya terpisah dari keluargaku. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Bapak Ibu, justru disitulah ketika kita dihadapi pencobaan, disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ketika kita mengundang Tuhan di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap problematika kita, disitulah Tuhan bekerja kepada kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seorang C.S. Lewis mengatakan, carilah dirimu sendiri, dan engkau hanya menemukan dirimu itu hanya di dalam kebencian. Engkau hanya menemukan dirimu di dalam kesepian dirimu, di dalam keputusasaan, di dalam kemarahan, kehancuran, dan kebusukan itu hanya ada di dalam dirimu. Tapi di situ Bapak Ibu, dia mengatakan, tetapi carilah Kristus. Dia ada dan engkau akan menemukannya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita terlempar ke dalam jurang masalah itu. Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini, seberapa dari kita yang melihat perjalanan Tuhan itu? Seberapa dari kita yang melihat karya Tuhan di dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau engkau saat ini punya masalah di dalam dirimu, engkau yang saat ini punya masalah di dalam keluargamu, engkau yang saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan, engkau yang saat ini sedang bergumul tentang studimu, bagaimana aku ke depannya, masa depannya, apakah aku bisa melewati semuanya? Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kenapa Bapak Ibu? Allah itu imanen.
Dia tahu setiap masalah di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami badai kehidupan. Bapak Ibu, John Wesley ya, dia mengalami begitu banyak tantangan di dalam pelayanannya. Dia melihat hanya satu Allah. Ketika dia mengadakan suatu kebaktian, kebangunan rohani di gereja itu, dia percaya bahwa di situ ketika dia mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan John Wesley mempraktekkan perjumpaan dia dengan Tuhan. Ketika dia melakukan pelayanan, dia khotbah keliling, dia percaya disitulah Tuhan bekerja. Ketika dia mengandalkan dirinya sendiri, maka dia mengalami kekosongan. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, ada begitu banyak pertobatan yang terjadi. Kenapa? Allah senantiasa berupaya supaya semua orang yang mendengarkan khotbahnya itu percaya kepada Tuhan, dan mereka percaya Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka mengalami Tuhan di dalam perjumpaan mereka secara pribadi. Bapak Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita? Kedua adalah Allah hadir dalam setiap waktu. Bapak sekalian, kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu hadir dalam setiap waktu, kita lihat bagaimana cara Allah yang kedua ini. Dia menuntun bangsa Israel. Dia memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu dia berikan pada waktu siang hari. Itu artinya menunjukkan bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menuntun umatnya. Tuhan tidak mau umat itu mengalami kepanasan, tapi dia tetap melindungi umatnya yang walaupun sudah memberontak karena dosanya itu, karena dosa yang dilakukan, karena dosa turunan itu, tapi Tuhan melihat bahwa dia tetap ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan itulah di dalam perjalanan bangsa Israel ketika dia memberikan tiang awan itu. Yang kedua adalah Tuhan memberikan mereka tiang api pada malam hari. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana tiang api pada malam hari itu menunjukkan terang dan pengharapan. Tuhan itu menyatakan bahwa dia adalah pengharapan. Engkau percaya, engkau ikut Tuhan, engkau nikmati perjumpaan dengan Tuhan, maka ada pengharapan, ada suatu jawaban yang Tuhan berikan. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak membatasi dirinya berdasarkan waktu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu selalu ada, kapan aja, mau kapan aja, mau jam berapapun, mau dalam situasi apapun, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah membatasinya. Bapak Saudara, dari sini kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika engkau memegang tangan Tuhan, ketika engkau mengundang Tuhan masuk ke dalam hatimu, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Saudara, anugerah Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu mendatangkan anugerah yang berdaulat itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana anugerah itu berdaulat. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menebus kita dari dosa. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita kasih karunia. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, ketika kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita, ada anugerah Tuhan yang kita terima. Anugerah Tuhan yang membawa pengaruh yang begitu luar biasa, sehingga kita mengalami seorang pengikut Kristus yang sejati. Bapak Saudara, dari sini kita melihat bagaimana supaya kita paham tentang bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita, yaitu melalui Injil. Injil membuat kita mengerti akan kehadiran Tuhan. Injil menyadarkan kita dan menegur kita dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Injil menguatkan kita pada saat kondisi terpuruk atau penuh pergumulan. Inilah
pesan atau inilah yang kita dapatkan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Injil itu membuat kita mengetahui semuanya, membuat kita untuk semakin lagi dekat kepada Tuhan. Bapak Saudara, menjadi refleksi kita adalah apakah yang kita harapkan dari Tuhan dan perjalanan kehidupan kita sepanjang setahun ini. Yang kedua adalah sebagai seorang pengikut Kristus, apakah kita sudah sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kita, atau kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan meskipun itu terasa berat. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita tetap terus dekat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan seperti bangsa Israel yang dia tetap fokus, dia tetap mengikuti Musa sebagai pemimpin yang sudah diutus oleh Tuhan itu, maka mereka akan selamat sampai ke negeri seberang ketika mereka melewati laut Teberau. Bapak-Ibu sekalian, pada akhirnya kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu menunjukkan bahwa apa? Tuhan tahu jalan terbaik bagi hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan mengizinkan proses demi kebaikan kita. Yang ketiga adalah Tuhan hadir dan setia menyertai. Keempat adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita bahwa Allah itu adalah Allah imanen, Allah yang berdaulat. Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia selalu memakai cara yang kadang-kadang tidak terduga, kadang-kadang yang caranya ajaib. Tuhan hadir dalam hidup kita, memulihkan kita di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami ketakutan akan masa depan, akan rencana kita. Kita bawa itu kepada Tuhan dan kita doa kepada Tuhan, membaca Alkitab. Itu adalah bagian terpenting di dalam hidup kita. Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita.